Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat pagi saya ucapkan untuk dosen pengampu yaitu Pak Dede dari Semen MPDI. Perkenalkan, nama saya Adila Salsabila. Saya mahasiswi dari Fakultas Tarbiyah IAID Ciamis, jurusan PGMI. Ilmu jangan hanya jadi objek hafalan. Ilmu untuk memahami dan menuntaskan persoalan. Sekolah perlu terus membuka daripada perubahan, guru jangan segan beradaptasi dengan kebaruan. Agar belajar menjadi proses yang menyenangkan, agar kreativitas terus ditumbuh kembangkan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ontologi. Singkatnya, ontologi itu ilmu tentang ada. Kita ini kan manusia, ada orangnya, ada zatnya. Saya juga begitu. Semua yang kita lihat juga begitu. Ada keberadaannya, betul-betul betul-betul ada, Anda saksikan sendiri. Saya juga menyaksikannya. Nah, bahan dasar dari ada itu apa? Tapi yang menjadi kajian dari ontologi adalah di balik semua ada itu, apa ada induk yang menopangnya? Sama kayak misalnya saya beri contoh, di rumah kalian ada cahaya lampu kan? Nah, di kamar ada, di ruang tengah ada, di teras ada, di dapur ada, di setiap ruang ada, sampai rumah tetangga pun pasti ada lampunya. Di situ ada cahaya lampu, di rumah saya juga begitu. Yang jadi pertanyaannya, sumber cahaya lampu itu dari mana? Pasti kalian semua jawabannya dari PLN kan? Nah itu kalau PLN-nya mati, sumber listrik di PLN-nya pun mati. Semua lampu di rumah-rumah langsung mati kan? Nah, PLN-nya itu yang ingin dibahas oleh ontologi. Jadi, di setiap yang ada itu ada yang menjadi sumbernya. Setiap manusia yang berakal sehat pasti memiliki pengetahuan, baik berupa fakta, konsep, prinsip, maupun prosedur tentang suatu objek. Pengetahuan dapat dimiliki berkat adanya pengalaman atau melalui interaksi antar manusia dan lingkungannya. Dalam pembahasan kali ini akan memaparkan tentang salah satu cabang dalam filsafat, yaitu ontologi. Cabang ini memuat tentang objek apa yang ditelaah ilmu. Ontologi secara ringkas membahas realitas atau suatu entitas dengan apa adanya. Pembahasan mengenai ontologi berarti membahas kebenaran suatu fakta. Untuk mendapatkan kebenaran itu, ontologi memerlukan proses bagaimana realitas tersebut dapat diakui kebenarannya. Untuk itu, proses tersebut memerlukan dasar pola berpikir, dan pola berpikir didasarkan pada bagaimana ilmu pengetahuan digunakan sebagai dasar pembahasan realita. Baik, langsung pembahasannya, yaitu yang pertama pengertian ontologi. Ontologi dalam bahasa Inggris yaitu ontologi yang artinya berakar dari bahasa Yunani yaitu on yang artinya ada dan ontos yang artinya keberadaan. Sedangkan logos berarti pemikiran. Jadi, ontologi adalah pemikiran mengenai yang ada dan keberadaannya. Sedangkan menurut Jujun S. Surya Sumantri dalam Pengantar Ilmu dan Perspektif mengatakan ontologi membahas apa yang ingin kita ketahui, seberapa jumlah kita ingin tahu, atau dengan perkataan lain suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Pembahasan kedua yaitu membahas tentang objek kajian ontologi. Yang pertama ada objek materi. Di objek materi, seluruh objek materi pluralitas ilmu pengetahuan seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan zat kebendaan berada pada tingkat abstrak tertinggi, yaitu dalam kesatuan dan kesamaannya sebagai makhluk. Kenyataan itu mendasari dan menentukan kesatuan pluralitas ilmu pengetahuan. Dengan kata lain,
Pluralitas ilmu pengetahuan berhakikat satu, yaitu dalam kesatuan objek materinya. Yang kedua, objek forma. Objek forma ini sering dipahami sebagai sudut atau titik pandang yang selanjutnya menentukan ruang lingkup. Mengikat di dalam objek materi terdapat bagian-bagian yang plural dan mengikat keterbatasan subjek, maka dalam kegiatan ilmiah, subjek plural memilih objek studi ke dalam bagian-bagian lapangan studi. Lapangan studi inilah yang dimaksud dengan objek forma. Pembahasan yang ketiga yaitu aliran-aliran dalam metafisika ontologi. Yang pertama, materialisme, suatu pandangan metafisik yang menganggap bahwa tidak ada hal yang nyata selain materi, bahkan pikiran dan kesadaran hanyalah penjelmaan dari materi dan dapat dikembalikan pada unsur-unsur fisik. Yang kedua, spiritualisme, yaitu suatu pandangan metafisika yang menganggap bahwa kenyataan yang terdalam adalah roh, yaitu roh yang mengisi dan mendasari seluruh alam. Yang ketiga, pluralisme. Dagobert de Runes menyatakan bahwa kenyataan itu tidak terdiri dari satu substansi. Pluralisme ini pada umumnya dianut oleh empirisme, realisme, dan pragmatisme karena senantiasa memberikan tekanan pada sifat dasar yang bermacam-macam dari pengalaman. Yang keempat, nihilisme, yang berarti nothing atau tidak ada. Kita harus menyatakan bahwa realitas itu tunggal dan banyak, terbatas dan tak terbatas, diciptakan dan tidak diciptakan. Yang kelima, yaitu agnostisisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi ataupun rohani. Pembahasan selanjutnya yaitu manfaat mempelajari ontologi filsafat. Yang pertama, membantu untuk mengembangkan dan mengkritisi berbagai bangunan sistem pemikiran yang ada. Yang kedua, membantu memecahkan masalah pola relasi antar berbagai eksisten dan eksistensi. Yang ketiga, bisa mengeksplorasi secara mendalam dan jauh pada berbagai ranah keilmuan maupun masalah baik itu sains hingga etika. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.